Kesehatan merupakan syarat mutlak majunya sebuah bangsa. Di era seperti sekarang ini, masalah kesehatan yang kian kompleks menjadi tantangan tersendiri bagi para profesional kesehatan. Dengan tujuan mengabdi setulus hati, para profesional kesehatan berdedikasi guna meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, Organisasi Profesional Kesehatan Muslim Indonesia atau IMANI Prokami bertekad menjadi perhimpunan tenaga profesi kesehatan Islami yang memberi manfaat terhadap seluruh umat. Lahir pada 29 Rajab 1423 Hijriah atau 6 Oktober 2002 di Pondok Gede, Jakarta. Organisasi ini berusaha menjawab tantangan dunia kesehatan dan Islam saat ini yang kian kompleks. Organisasi bersifat non-profit, independen, dan organisasi non-pemerintah. Didedikasikan untuk mengembangkan profesi kesehatan sebagai perwujudan dan tujuan Islam. Untuk mewujudkan semua itu, kami memiliki visi menjadi perhimpunan profesional kesehatan Islami yang mampu memberdayakan sumber daya insani yang unggul dan berkarakter untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia pada tahun 2026. Dengan misi mengayomi profesional kesehatan Muslim di Indonesia, membina dan memberdayakan sumber daya insani kesehatan yang unggul dan berkarakter dari sisi ilmu, mental, dan akhlak, membangun kolaborasi efektif antar stakeholder sektor kesehatan untuk peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan umat, meningkatkan daya tawar Prokami dalam mempengaruhi kebijakan kesehatan yang menyangkut masyarakat luas, baik nasional atau internasional. Bersama dua organisasi besar kesehatan lainnya, IMANI Prokami tergabung ke dalam Indonesian Islamic Medical Association atau IIMA yang berakar dari Federation of Islamic Medical Associations atau FIMA. Kini, IMANI Prokami telah melebarkan sayapnya di 34 provinsi di Indonesia sebagai Prokami wilayah. Mari, para tenaga kesehatan seluruh Indonesia bergabung bersama IMANI Prokami sebagai bagian dari kebermanfaatan umat. IMANI Prokami, Itkon, Ihsan, Ikhlas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan Bapak semua dan teman-teman yang berada di Zoom ini. Saya sebagai MC izin membuka acara. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di Zoom meeting ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman berilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, di sini saya izin untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian pembacaan CV pemateri, kemudian pembawaan materi oleh Ibu Lia Pursitawati, kemudian tanya jawab, kemudian foto bersama, dan yang terakhir penutupan oleh MC. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembukaan MC yang sedang berlangsung, selanjutnya pembacaan CV untuk materi kita pada pagi hari ini.
Baik, di sini saya izin memulai. Pemateri kita pada hari ini adalah Ibu Lia Pursitawati, SPMKM, seorang nutrisionis ahli muda. Ibu Lia merupakan seorang ahli gizi yang bekerja di dunia kesehatan Kota Cilegon selama lebih dari 19 tahun. Berpengalaman dalam pekerjaan bidang gizi di rumah sakit, puskesmas, klinik, dan sebagai narasumber gizi masyarakat. Kemudian untuk pendidikannya, S2-nya Magister Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia Maju tahun 2025, kemudian S1 Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga di IPB tahun 2004, kemudian D3 Akademi Gizi Depkes RI Bandung tahun 1998. Kemudian untuk pengalaman kerja ada di Puskesmas Tanjung Sari Sumedang tahun 1998 sampai 1999, kemudian RSUD Serang 1999 sampai 2001, kemudian SD Madani Cilegon 2003 sampai 2005, kemudian Puskesmas Citangkil 2006 hingga 2010, dan Dinkes Kota Cilegon 2010 hingga sekarang. Kemudian untuk Ibu Lia sendiri merupakan konselor menyusui, konselor pemberian makanan bayi dan anak, tim ahli audit kasus stunting di Kota Cilegon, familiar dengan aplikasi Nutri Survey, dan narasumber program gizi masyarakat. Untuk pengalaman organisasi dari Ibu Lia, itu sebagai pengurus DPD Persagi Provinsi Banten 2020 hingga sekarang, kemudian Ketua DPC Persagi Kota Cilegon 2023 hingga sekarang. Baik, setelah pembacaan CV yang luar biasa juga, tadi pengalaman Ibu Lia lebih dari 19 tahun juga, mungkin langsung saja kita sambut pemateri kita pada hari ini, yaitu Ibu Lia Pursitawati. Kepada Ibu Lia, kita persilahkan. Baik, suara saya terdengar? Terdengar, Ibu? Baik, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada kesempatan hari yang cerah ini di pagi hari, saya diminta diamanahi untuk memberikan sharing ya, pengalaman ataupun eh, ilmu terkait dengan gizi, khususnya bagaimana kita memberikan keluarga-keluarga kita yang sadar gizi ya, yang di dalamnya ternyata banyak sekali yang harus kita ketahui dan eh, mungkin dianggap sepele tapi ternyata mengakibatkan cukup fatal gitu ya ketika kita tidak mengabaikannya gitu ya dalam hal keluarga sadar gizi ini ya, karena sangat berkaitan dengan bagaimana kita membentuk generasi ke depan, generasi yang berkualitas, generasi maju, penerus bangsa, yang tentunya harus diawali dengan eh, generasi-generasi yang kuat, hebat, gitu ya, dan memiliki kualitas ya yang tinggi ya. Baik, izin share screen materi yang akan saya sampaikan. Sudah terlihat paparannya? Sudah, Ibu. Baik. Ya, pada kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan terkait dengan keluarga sadar gizi menuju generasi sehat berkualitas. Ya, ini saya di sini mewakili dari Prokami Banten. Tadi di profilnya Prokami sudah disampaikan bagaimana Prokami ini menjadi organisasi Muslim di bidang profesional kesehatan ya, yang eh, sangat penting berada di tengah-tengah masyarakat memberikan kontribusinya gitu ya. Ya, seperti kita ketahui pada eh, fenomena sekarang di Indonesia
terjadi masalah gizi bukan hanya defisiensi, ya. Ada yang dinamakan dengan triple burden of malnutrition Indonesia, ya. Yang di dalamnya masalah-masalah gizi yang ada, yang awalnya hanya defisiensi, seputar defisiensi, entah itu gizi buruk, gizi kurang gitu ya, kemudian ibu hamil yang kurang energi kronis ya, remaja anemia gitu. Nah, sekarang sudah menjadi triple, udah menjadi eh, masalah juga, yaitu overweight ya. Ada tambahan ya, di mana kasus-kasus obesitas menjadi tantangan kita pada saat ini gitu ya. Jadi selain underweight, mikronutrien defisiensi juga overweight ya. Nah, seperti hasil dari Riskesdas dari 2013 ya, riset kesehatan dasar tahun 2013, kemudian 2018 sampai Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan data bahwa eh, untuk stunting ada penurunan ya. Stunting itu keadaan malnutrisi dalam defisiensi gizi dalam jangka waktu yang panjang, kronis gitu ya. Itu mengalami penurunan ditandai dengan pendek dan sangat pendek pada balita ya. Kemudian wasting pada balita ini juga mengalami penurunan, sama ini juga eh, akibat dari kekurangan gizi akut ya dalam jangka waktu yang relatif pendek ya, ditandai dengan bisa gizi buruk ataupun gizi kurang ya. Kemudian obesitas. Nah, ini pada dewasa ya, mengalami peningkatan dari mulai 2013 ya, 2018 sampai 2023 gitu. Presentasinya naik terus meningkat gitu ya. Nah, selain itu juga defisiensi mikronutrien ya, yang disurvei yaitu anemia ibu hamil ya, walaupun mengalami penurunan di 2023 melalui Survei Kesehatan Indonesia, tetapi menjadi masalah utama juga di dalam hal eh, dalam melihat ataupun menyumbang angka kematian ibu gitu di Indonesia gitu ya. Jadi menjadi masalah yang harus kita selesaikan ya. Ya, baik kita kupas ya satu persatu dari mulai defisiensi, masalah kurang gizi pada balita ya. Di mana kita ketahui bahwa ada namanya 1.000 hari pertama kehidupan yang dimulai dari saat kehamilan hingga anak usia 2 tahun. Nah, ini saat ini merupakan periode yang sangat penting ya, di mana ketika kurang gizi pada tahun pertama kehidupan ini ya, di dalam 1.000 hari pertama kehidupan, maka akan menyebabkan kerusakan otak ya yang tidak dapat diperbaiki, irreversible ya. Dan apabila terjadi dalam waktu yang cukup lama gitu ya, kronis, nah akan mengakibatkan tadi yang dinamakan pendek atau stunted. Dan ini eh, beberapa penelitian menunjukkan balita-balita ataupun anak-anak yang mengalami stunted gitu ya, itu tidak bisa mengikuti pelajaran di sekolahnya secara maksimal ya. Artinya kurang berprestasi di sekolahnya. Dan studi menunjukkan juga bahwa stunting menurunkan jumlah penghasilan pada saat dewasa sebesar 20%. Dan ini otomatis akan menyebabkan kurang gizi dan kurang gizi ini menyebabkan kemiskinan ya. Nah, angka stunting juga dilihat sebelum lahir dan setelah lahir ya. Sebelum lahir ini eh 20% anak lahir dengan kondisi stunted. Akibat ibu hamil sejak remaja mengalami kurang gizi atau anemia. Jadi anak yang mengalami stunting atau berperawakan pendek atau malnutrisi dalam jangka waktu
lama ini itu bisa disebabkan karena ibu hamil yang kurang gizi gitu ya, atau mengalami anemia. Dan ibu hamil yang mengalami anemia itu juga bisa disebabkan dari masa remajanya gitu ya. Masa remaja-remaja putri yang mengalami anemia itu berpotensi ya. Ketika hamil nanti, ketika berkeluarga, kemudian hamil ya, maka akan berpotensi dia kurang gizi atau anemia ya, ketika dia tidak memperhatikan masalah gizi. Kemudian setelah lahir pun eh, stunting meningkat signifikan berdasarkan hasil Riskesdas tadi ya. Di usia 6 sampai 23 bulan ya, terutama akibat konsumsi protein hewani yang kurang pada pemberian yang dinamakan MPASI. Jadi setelah eh, bayi itu mengkonsumsi 0 sampai 6 bulan ASI eksklusif, nah, diharapkan setelah 6 bulan itu harus mendapatkan makanan pendamping ASI atau MPASI yang tepat gitu ya. Nah, ini menurut hasil penelitian eh karena ketidaktahuan, kekurang pemilihan dalam bahan makanan gitu ya. Stunting ini meningkat signifikan di atas setelah mendapatkan ASI eksklusif ya. Kalau ASI eksklusif mungkin bisa didapatkan langsung dari ibunya gitu ya. Tapi ketika menyiapkan MPASI ini banyak yang tidak tahu gitu ya. Terutama sumber protein hewani yang itu justru sebagai eh, zat gizi yang penting yang dibutuhkan di dalam potensial tinggi badan gitu ya. Karena itu stunting bisa terjadi ya, ada peningkatan signifikan karena pemberian MPASI-nya kurang protein hewani ya. Kemudian ada yang dinamakan dengan kelaparan tersembunyi. Ya, tantangan terbesar bangsa Indonesia bukan lagi defisiensi makro, tapi juga defisiensi gizi mikro yang tadi saya sebutkan di awal di penelitian yang disurvei ibu hamil banyak yang mengalami anemia ya. Jadi gizi mikro ini khususnya eh, defisiensi zat gizi besi, yodium, asam folat, zinc dan vitamin A. Nah, ini menjadi perhatian ya. Kemudian eh, analisis data Susenas ya memperlihatkan di dalam survei eh, skor PPH terendah berkisar 50 sampai 60-an ditandai sangat rendahnya konsumsi pangan hewani, kemudian sayur buah serta kacang-kacangan. Ya, di dalam survei itu ternyata masyarakat Indonesia sangat rendah mengkonsumsi pangan hewani, sayuran, buah dan kacang-kacangan. Yang terbesar apa? Kira-kira yang terbesar itu karbohidrat ya, sumber karbohidrat. Makanya kalau lihat di piring-piring itu bisa sampai setengahnya ya, satu satu piring itu setengahnya karbohidrat ya nasinya seperti itu ya. Nanti akan dijelaskan bagaimana seharusnya kita men- memporsikan isi piringku dalam sekali kita makan ya. Nah, kenapa disebut kelaparan tersembunyi? Karena seringkali tanda-tandanya tidak nampak ya. Tetapi dampaknya sangat besar terhadap kualitas dan tingkat daya saing sumber daya manusia kita. Karena gizi mikro terbukti sebagai unsur penting dalam peningkatan produktivitas kerja, kecerdasan, dan imunitas. Ya, bahkan sampai 50 triliun rupiah gitu ya, hanya karena rendahnya produktivitas kerja akibat kurang gizi besi atau anemia gizi besi ya. Nah, kemudian selain itu juga eh, sekitar 43% ibu mengkonsumsi makanan kurang dari 3 kali dalam sehari. Ibu hamil ya. Ada masalah dalam konsumsi makan ibu hamil. Jadi banyak ibu-ibu hamil yang mengkonsumsi makanannya itu dalam sehari kurang dari 3 kali. Kemudian juga 35% makannya porsinya sedikit ya, terutama pada trimester pertama karena memang mengalami
eh, ya kelainan hormon ya, sehingga ada istilah mabuk, mual gitu ya dan sebagainya. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan adalah masalah defisiensi ya. Nah, tapi ada satu hal yang justru di satu sisi mengalami defisiensi ya. Di sisi yang lain pada usia dewasa itu mengalami obesitas ya atau overweight. Ya, menjadi tantangan kita juga karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk merubah perilaku, mencegah faktor resiko dalam kelebihan berat badan gitu ya atau obesitas ya. Baik, nah untuk menjawab permasalahan-permasalahan tadi, maka kita harus sadar terhadap apa yang ada di lingkungan kita, baik keluarga kita terkecil, masyarakat, ataupun bahkan yang lebih luas lagi ya. Apa itu keluarga sadar gizi? Yaitu sebuah konsep yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mendorong keluarga menjalankan perilaku sadar gizi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran keluarga akan pentingnya gizi seimbang dan perilaku hidup sehat. Ya, menuju keluarga sadar gizi itu diperlukan ya eh, kesadaran dari seluruh anggota keluarga, masyarakat, bahkan sampai ke tingkat yang lebih luas lagi. Ya, bahkan dalam sabda Nabi, sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu. Ya, hadis riwayat Bukhari. Jadi kita harus sadar bahwa apa yang menjadi hak tubuh kita itu harus diperhatikan, gitu ya. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan dengan makanlah makanan yang halal dan toyib, gitu ya. Yang halal dan juga baik. Nah, baik inilah yang menjadi PR kita apa sesungguhnya di dalamnya, ya. Apa itu kondisi indikator kadar gizi atau keluarga sadar gizi? Yang pertama selalu memantau berat badan. Ya, ini mungkin hal yang bisa dilakukan ya, dilakukan oleh semua orang dan mudah dilakukan gitu. Memantau berat badan secara teratur bisa mendeteksi masalah gizi sejak dini. Ya. Kemudian yang kedua pemberian ASI eksklusif khususnya untuk bayi ya selama 6 bulan pertama. Yang ketiga indikatornya yaitu makanan bergizi seimbang atau mengkonsumsi makanan sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Yang ketiga, penggunaan garam beriodium. Ini terkait dengan masalah mikronutrien tadi ya, gizi mikro ya. Yodium mencegah gangguan akibat kekurangan yodium. Kemudian yang kelima adalah pemberian suplemen gizi, di mana memberikan suplemen gizi entah itu yang sekarang sedang digembor-gemborkan ataupun menjadi program pemerintah, yaitu pemberian tablet tambah darah bagi ibu hamil dan remaja putri. Ya, ini indikator keluarga sadar gizi. Tetapi di dalamnya banyak yang harus kita ketahui ya, akan saya rincikan. Nah, ini ada yang dinamakan dengan pedoman umum gizi seimbang. Ya, ada 4 pilar di dalam pedoman gizi seimbang yang merupakan kalau di dalam tadi kadarji menjadi indikator yang ketiga ya. Tetapi juga di dalamnya termuat indikator pertama dan kedua. Pilar pertama yaitu mengkonsumsi pangan beraneka ragam ya. Pilar kedua membiasakan hidup sehat dan bersih. Pilar ketiga melakukan aktivitas fisik. Dan pilar keempat mempertahankan dan memantau berat badan normal ya. Ini yang menjadi panduan konsumsi kita sehari-hari melalui tumpeng gizi seimbang. Jadi ada porsi-porsi, porsi-porsinya gitu ya. Nanti akan lebih rinci di dalam isi piringku. Ya.
bagaimana kita kalau di pilar satu itu eh, semakin beragam makanan yang kita makan akan semakin tercukupi zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Karena tidak ada satu makanan pun yang mengandung zat gizi yang sempurna gitu yang dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Kemudian membiasakan hidup sehat ini juga terdiri dari mencuci tangan, kemudian beraktivitas ya berjalan, senam, melakukan aktivitas ya bisa berjalan, senam, bersepeda, main bola dan seterusnya. Kemudian juga mempertahankan dan memantau berat badan normal sampai normal, yaitu dengan menimbang berat badan ya. Kemudian konsumsi air juga harus diperhatikan minimal 8 gelas setiap harinya ya, air putih atau air mineral ya. Kemudian yang perlu dibatasi di sini adalah gula, garam dan minyak atau gula, garam dan lemak ya, GGL. Untuk gula maksimal 4 sendok makan itu pun apa namanya dalam sehari ya. Kemudian ini dalam untuk kebutuhan dewasa ya. Kemudian garam 1 sendok teh dan minyak 5 sendok makan. Artinya bisa digunakan di dalam entah itu menggoreng ataupun menumis ya. Itu dalam sehari minyak yang terserap sebanyak 5 sendok makan ya. Nah, tadi pilar ke-1 mengkonsumsi pangan beraneka ragam. Nah, tidak ada satu jenis pun pangan yang mempunyai kandungan zat gizi yang lengkap ya, kecuali ASI ya, yang dibutuhkan oleh bayi usia 0 sampai 6 bulan. Pangan beragam saja tidak cukup, tapi juga harus proporsi seimbang sesuai dengan kebutuhan, kemudian dalam jumlah yang cukup, tidak banyak dan tidak sedikit ya, dan dilakukan secara teratur. Kemudian pilar kedua adalah membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini terkait dengan mempertahankan status gizi normal ya, yang sangat dipengaruhi oleh infeksi. Ini saling mempengaruhi antara infeksi dan status gizi ini ya, di mana dalam mempertahankan status gizi itu eh, daya tahan tubuh akan rendah dan akan mudah terkena infeksi. Begitu pula ketika ada infeksi, nafsu makan akan turun, metabolisme meningkat, kebutuhan meningkat, dan akan eh, ketika diare akan kehilangan eh, zat-zat gizi gitu ya. Jadi akan mempengaruhi status gizi itu pula ya, terutama pada balita. Kemudian pilar yang ketiga melakukan aktivitas fisik. Nah, ini juga perlu dilakukan untuk menyeimbangkan antara apa yang kita makan dengan penggunaan zat gizi terutama sumber energi ya, sehingga pemasukan itu tidak lebih besar dari pengeluaran ya, tapi justru seimbang gitu ya. Dan yang eh, keempat yaitu selalu memantau berat badan untuk mempertahankan berat badan normal ya. Sehingga kita bisa mengetahui eh, apakah terjadi keseimbangan penggunaan zat gizi di dalam tubuh kita gitu ya. Nah, ini ada di dalam Permenkesnya juga ya, tahun 2000 sejak 2024 2014 ya. Eh, ya. Bagaimana kita mengatur menunya gitu ya di dalam gizi seimbang ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, diupayakan di dalam makan sehari itu eh, kita atur makan kita seperti ini ya tampilannya. Jadi selain piring kita ini berwarna-warni ya, diupayakan, tetapi porsinya juga jangan sampai tidak sesuai dengan prinsip gizi seimbang. Ya. Jadi di dalam gizi seimbang itu 50%-nya itu adalah sayur dan buah. Ya, seperti dilihat ya,
sayuran lebih banyak porsinya dibandingkan buah. Kemudian 50%-nya lagi adalah makanan pokok dan lauk pauk. Tapi, nah di sinilah makanan pokok dan lauk pauk ini bukan 50% masing-masing, tetapi 50% itu dibagi dua gitu ya. Ini untuk eh, berat badan normal untuk usia dewasa yang normal seperti ini gitu ya. Ini bisa dikonsumsi dalam sehari gitu ya. Porsinya seperti ini. Jadi setengah piring itu untuk buah dan sayur, sayuran porsi lebih banyak, dan setengah piringnya lagi untuk makanan pokok dan lauk gitu. Ya, perlu diperhatikan bahan makanan yang dikonsumsi untuk hidup sehat. Ya, tadi sudah disampaikan 50% sayur dan buah, 50% makanan pokok dan lauk ya. Porsi sayur lebih banyak dari porsi buah. Porsi makanan pokok lebih banyak dari porsi lauk, dan air minum atau air putih setiap kali minimal 8 gelas. Ini contohnya untuk sayur, kemudian lauk hewani, sayur, sumber karbohidrat dan buah. Nah, ini satu satu porsi sayur seperti ini ya, 100 gram. Cukup banyak ya. Nah, ini kebiasaan kita mungkin ini terkadang bisa dimakan untuk berapa orang gitu. Padahal sayur ini justru yang lebih banyak kita harus konsumsi ya. Untuk yang dewasa ya. Nanti berbeda lagi dengan untuk kebutuhan balita ya, ataupun ibu hamil. Nah, ini buah-buahan yang bisa dikonsumsi untuk satu porsi kali makan ya. Nah, sekarang untuk ibu hamil dan balita. Nah, untuk ibu hamil ada penambahan kalori. Di trimester pertama ada 180 kilokalori, trimester kedua 300, dan trimester ketiga juga 300 ya. Satu eh, ibu hamil makan satu porsi lebih banyak dari dari wanita dewasa sebelumnya gitu ya, dari sebelumnya. Jadi bisa dua kali lipatnya ya untuk ibu hamil. Dan juga mengkonsumsi tablet tambah darah yang menjadi suplemen zat gizi mikro tadi ya. Selain juga ada penambahan, harus dipantau ya penambahan berat badan selama kehamilan. Tetap sama mengkonsumsi pangan beragam, kemudian mempertahankan membiasakan perilaku hidup hidup sehat, melakukan aktivitas fisik dan mempertahankan berat badan ya normal tentunya dengan standar ibu hamil ya. Kemudian ibu menyusui di lebih banyak lagi ya, di 6 bulan pertama menyusui itu 300 kalori penambahannya. 6 bulan kedua itu bisa sampai 400 kalori. Jadi penambahan kebutuhan cairan untuk ibu menyusui itu bisa 800 milikalori, dan 6 bulan kedua 650 milikalori. Kenapa? Karena memang ibu menyusui memberikan ASI ya kepada bayinya sehingga harus cukup cairan. Nah, sekarang bagaimana dengan pemberian MPASI yang tadi menjadi masalah penyebab stunting gitu ya. Khususnya pada usia 6 sampai 23 ya. Ada yang dinamakan eh, rekomendasi standar emas pemberian makan bayi dan anak ya. Pemberian makan bayi dan anak ini harus mendapatkan 4 rekomendasi. Yang pertama yaitu harus mendapatkan IMD atau inisiasi menyusu dini pada bayi baru lahir. Jadi bayi ketika dilahirkan langsung harus mendapatkan atau melakukan IMD, yaitu bayi diminta diletakkan di dada ibu, kemudian secara naluriah itu bisa mencapai puting ibu gitu ya.
Nah, di sini diharapkan ada inisiatif bayinya ya, menilai inisiatif bayi untuk mencapai puting ibu. Sehingga ini sebagai apa langkah awal keberhasilan menyusui gitu. Ya. Kemudian dilanjutkan menyusui sampai 6 bulan. Hanya ASI saja gitu ya. Kemudian pemberian MPASI mulai dari 6 bulan. Nah, ini yang perlu diperhatikan MPASI-nya eh, ada aturan-aturannya gitu ya, ataupun jumlah, porsi, bentuk itu harus sesuai. Dan yang keempat yaitu melanjutkan menyusui sampai 2 tahun. Nah, bagaimana pemberian ASI dan makanan cair, makanan MPASI ini merupakan makanan berupa makanan atau cairan lainnya selain ASI. Jadi selain ASI ya diberikan pada usia 6 bulan ke atas. Ya, MPASI seperti ini dari mulai 6 bulan eh, diberikan melanjutkan ASI ya. Kemudian ada tambahan karena memang kurang ya apa kalau hanya dari ASI saja setelah usia 6 bulan itu masih apa kekurangan ya kebutuhan energinya, kebutuhan gizinya. Tapi tetap ASI dilanjutkan ya, menyusui dilanjutkan. Kemudian 2 sampai menambah 2 sampai 3 sendok makan makanan berupa makanan saring. Jadi makanannya disaring, lembut sekali gitu ya, usia 6 sampai 8 bulan. Bisa diberikan 2 sampai 3 sendok makan, bisa 2 sampai 3 kali dalam sehari ya. Kemudian untuk 9 sampai 11 bulan dilanjutkan ASINya dan porsinya ditambah ya bisa 3 sampai 4 kali eh, dalam sehari diberikan eh, dengan jumlah 250 mili ya atau seperempat mangkok ya. Tapi bentuknya berubah, bukan saring lagi, tapi makanan cincang. Jadi bahan makanannya semuanya dicincang ya. Jadi lebih kasar ya dibandingkan usia 6 sampai 6 bulan. Itu dilakukan pada usia 9 sampai 11 ya. Nah, usia 12 sampai 23 bulan diberikan makanan biasa. Jadi sudah sama dengan orang biasa, orang dewasa ya. Tapi porsinya yang disesuaikan ya, cukup eh, 1 mangkok saja, ukuran 250 mili, dan diberikan bisa 3 kali makan. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, asupan gula yang disarankan yaitu berupa gula alamiah. Gula alamiah. Apa gula alamiah itu? Yang ada di dalam buah-buahan terutama ya. Jadi hindari gula murni. Ya, gula murni itu entah itu gula pasir atau gula merah ya. Seminimal mungkin ya untuk MPASI ini diberikan gulanya dari gula alamiah, baik itu dari buah segar atau misalnya dari susu tapi susunya tanpa pemanis ya. Jadi susu murni. Dan juga bukan jus buah. Jadi untuk balita, untuk anak usia di atas 6 bulan ya, kalaupun memberikan buah ya, boleh di jus tapi tanpa pemberian gula dan tanpa kalaupun misalnya di jus ya tanpa gula gitu ya. Lebih baik lagi buahnya buah potong yang bisa merangsang anak untuk memegang gitu ya. Atau pemanis lainnya, jadi dihindari. Kemudian kebutuhan garam juga ini dibatasi untuk 0 sampai 12 bulan atau 1 tahun cukup 1 gram, kurang dari 1 gram per hari. Dan usia 1 sampai 3 tahun itu kurang dari 2 gram. Bahkan kalaupun misalnya tidak diberi garam, kalau untuk usia 0 sampai 12 tahun itu sebenarnya tidak masalah karena
Usia bayi ataupun 6 sampai maaf ya ini 6 sampai 1 tahun itu belum eh, merasakan rasa gitu ya. Jadi lebih baik memberikan makanan yang alami gitu ya. Jadi dia tahu bagaimana rasanya ayam, bagaimana rasanya sayuran, bagaimana rasanya buah-buahan seperti itu ya. Baru ketika usia 1 sampai 3 tahun yang dia sudah mengenal rasa, maka pemberian gula dan garam pun dibatasi tadi. Untuk 1 sampai 3 tahun jangan lebih dari 2 gram per harinya ya. 2 gram ya, bukan 2 sendok ya. Hindari makanan mengandung gula dan garam tinggi, terutama juga dari sumber olahan, makanan olahan. Misalnya cemilan manis, ya cake manis atau jus yang siap saji. Biasanya kalau diperjualbelikan itu jus itu sudah dikasih gula, dikasih susu manis ya, bukan susu tapi krim kental manis gitu ya. Kemudian hindari juga susu formula, daging olahan ya, pasta, biskuit dan roti yang tidak dibuat khusus untuk bayi. Ini dihindari ya. Bayi membutuhkan asupan protein dan lemak lebih banyak. Nah, ini sedangkan serat lebih sedikit dibandingkan orang dewasa. Jadi protein hewani ini diutamakan diberikan pada pemberian MPASI tadi ya. Tujuannya ya tadi agar kita bisa mendapatkan potensial tinggi badan pada anak-anak kita, gitu ya. MPASI yang dianjurkan adalah makanan lokal tentunya yang ada ya. Tidak dianjurkan ataupun mungkin lebih dikurangi ya makanan-makanan MPASI yang diolah pabrikan. Apalagi yang mengalami proses ultra proses gitu ya, pangan ultra proses. eh Ya mungkin kalau untuk kondisi-kondisi tertentu boleh ya ketika sakit ataupun hal lainnya. Tapi ketika keadaan normal itu lebih baik MPASI dari pangan lokal ya. Nah ini ya, 6 sampai 8 bulan itu 70% masih ASI kebutuhannya. Jadi dipenuhi dari ASI 6 sampai 8 bulan. Sedangkan MPASI-nya hanya 30%. Ya, jadi cukup 3 sendok makan nasinya, kemudian dikasih protein hewani, ya telur 1 butir, ada sayuran wortelnya gitu. Kemudian untuk usia 9 sampai 11 bulan, eh 50-50, 50% itu dari ASI dan 50% dari MPASI. Nasinya bisa sampai 4 sendok makan. Ini tentunya diolah ya, artinya tadi 6 sampai 8 bulan, 3 sendok makan nasi itu diolah dengan pangan hewani lainnya, sayur ya. Kemudian disaring ya, bentuknya harus makanan saring. Untuk 9 sampai 11 ini juga sama 4 sendok nasi ya. Tidak mesti harus nasi, bisa sumber karbohidrat lainnya, entah itu umbi-umbian misalnya gitu ya, atau tepung-tepungan. Kemudian ditambahkan sayur dan ikan, misalnya di sini contohnya ikan kembung 50 gram. Kemudian eh, dicincang ya, dimasak dan dicincang bentuknya ya. Ini kebutuhannya bisa sampai 50%-nya ya. Dan untuk usia 1 tahun sampai 2 tahun maka yang diberikan lebih banyak lagi porsinya seperti makan orang dewasa, tetapi porsinya cukup 5 sendok makan nasi ya. Kemudian sayurnya bisa sampai 20 gram dan protein hewaninya bisa sampai 55 gram untuk ati ayam misalnya. Nah, kebutuhan untuk MPASI pada usia 12 sampai 23 bulan ini sampai 70%. Sedangkan ASI berkurang ya. Jadi porsi ASI dikurangi sampai 30% saja. Nah, bagaimana dengan usia di atas 2 tahun ya sampai 5 tahun? Nah, ini merupakan masa pertumbuhan ya, usia 2 tahun sampai 5 tahun ini memiliki aktivitas yang meningkat, sehingga asupan gizi harus terpenuhi maksimal.
Pemenuhan kebutuhan gizi seimbang juga diperlukan agar tidak terjadi kekurangan gizi, bahkan atau kelebihan gizi ya. Anak memerlukan aneka ragam, baik itu sumber makanan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral, serta cairan. Ya, ini eh, di dalam gambar ini, setiap makan isi piringku untuk usia 2 tahun sampai 5 tahun seperti ini. Jadi ini seperti makanan orang dewasa normal ya. Sudah 100% makanan tidak lagi mendapatkan ASI ya. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan pada usia 2 tahun sampai 5 tahun adalah jenis makanan jajanan ya, yang memang terkadang menggiurkan, menarik anak balita kita untuk membeli bahkan mengkonsumsi gitu ya. eh di luar sana banyak sekali jajanan-jajanan yang menggiurkan anak-anak kita ya, khususnya di usia 2 tahun sampai 5 tahun sehingga apabila salah memilih makanan jajanan itu bisa berdampak pada hilangnya nafsu makan atau apa yang disebut dengan GTM atau gerakan tutup mulut gitu ya. Karena tadi ada diperkenalkan makanan-makanan yang lebih menggiurkan di luar sana ya berupa makanan jajanan. Nah, kitalah yang harus mengontrol makanan-makanan tersebut ya karena sesungguhnya mereka itu bersifat pasif ya. Apapun yang kita berikan mereka yang akan mengkonsumsi. Jadi dari mulai sedini mungkin kita perkenalkan makanan yang bergizi seimbang. Pertama, yang perlu dibatasi dan dihindari yaitu aneka gorengan. Ya, selain membiasakan juga untuk kedepannya gitu ya. Tadi kasus-kasus obesitas itu terjadi pada usia dewasa karena diawali dengan kebiasaan mengkonsumsi yang tinggi lemak pada usia dini gitu ya, atau misalnya remajanya atau bahkan dari balitanya. Yang kedua, aneka kue kering ataupun makanan basah ya. Karena ketika dia sudah mengkonsumsi makanan yang manis, apalagi gitu ya, cake misalnya, itu akan mengurangi nafsu makannya, sehingga makanan utama yang harusnya dia konsumsi, terutama protein hewani, gitu ya, sayuran, dan makanan gizi seimbang lainnya tadi yang sudah disebutkan, itu akan eh, kalah gitu ya dengan makanan-makanan yang tadi. Karena cake-cake yang manis itu akan menimbulkan rasa kenyang, ya. Begitu pula makanan ringan di dalam kemasan yang di dalamnya banyak mengandung MSG gitu ya, yang kita bisa harusnya dihindari untuk anak-anak kita. Kemudian minuman manis kekinian, entah itu boba, milk tea, kopi racikan yang siap minum itu sangat menggiurkan anak-anak kita. Nah, itu jangan sampai diperkenalkan sedini mungkin dari balita kita gitu ya. Sehingga tadi gula itu harus dibatasi ya, apalagi gula murni. Kalaupun ingin merasakan manis gitu dari makanan, pilihlah makanan atau manisnya itu dari makanan gula alamiah, yaitu yang ada dalam buah-buahan ya. Kemudian makanan cepat saji, ya banyak sekali yang ini menjadi junk food gitu ya. Dan makanan kalengan, makanan olahan yang tinggi natrium tentunya. Ya, ini juga menjadi potensi kita dalam ke depannya ya. eh, Menyebabkan pemicu terjadinya penyakit tidak menular ya seperti selain obesitas, hipertensi, gitu ya, kemudian kolesterol, dislipidemia lainnya ya. Nah, ini sekali lagi protein hewani sebagai pencegah stunting mengandung asam amino yang lengkap ya, yang esensial. Protein hewani mengandung mineral juga yang ada di dalam protein hewani yaitu zinc dan zat besi. Ya. Protein hewani juga mengandung lemak yang mengandung energi tinggi dibandingkan dengan bahan makanan lainnya. Makanya untuk protein hewani sangat dianjurkan untuk balita kita. Ya. Nah, di dalam MPASI pun harus
mulai di apa diberikan MPASI yang tinggi makanan protein hewani yang cukup energi untuk membentuk jaringan baru. Bayi juga membutuhkan asupan protein dan lemak lebih banyak, sedangkan serat lebih sedikit, tadi sudah disampaikan ya. Ini contoh makanan MPASI yang punya densitas gizi yang tinggi karena mengandung sumber protein hewani yang cukup ya. Contoh-contoh protein hewani ini dari mulai ikan-ikanan, telur, daging-dagingan, daging merah, daging putih, hati ayam gitu ya. Kemudian kerang-kerangan ya. Ini contoh-contoh makanan selingan juga bisa ditambahkan protein hewani di dalamnya ya, sumber protein. Ada nugget ikan, ada perkedel kentang daging seperti ini. Ya, sekarang fenomenanya juga saya temukan balita-balita itu atau anak-anak kurang menyukai ikan. Ya, nah, bisa kita siasati dengan bagaimana kita mengolah olahan ikan ya dalam bentuk makanan-makanan ringan sehingga anak dari sedini mungkin dari mulai balita sehingga sedini mungkin anak bisa mengenal rasa dari ikan itu tidak asing gitu ya. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya tadi menjawab tantangan obesitas atau overweight ya yang jadi triple burden tadi di mana ada bagaimana kita memanage terjadinya obesitas, ya, manajemen obesitas. Yang pertama, cek kesehatan secara berkala, yaitu dengan pemeriksaan tekanan darah, gula darah. Ini untuk dewasa tentunya ya. Kemudian indeks massa tubuh, eh, selalu mengukur ya indeks massa tubuh yaitu dengan melihat berat badan dan tinggi badan. Ada rumusnya ya. Kemudian juga sering mengukur lingkar perut kita. Nah, ini yang mungkin bisa menjadi tolak ukur kegemukan kita. Biasanya di atas 40 ini yang mulai mulai maju perut pantat mundur ya. Atau ya itu tadi perutnya membuncit gitu. Dan mulai ada penebalan-penebalan lemak di sekitar perut dan pinggul ya, terutama di ibu-ibu. Tapi di bapak-bapak juga seperti itu juga ya. Ah, nah, untuk laki-laki 90 cm ya, batas maksimalnya ya untuk lingkar perutnya dan perempuan 80 cm. Nanti mungkin bisa dipraktekkan, diukur lingkar perutnya masing-masing ya. Ini terutama untuk usia di atas 40 tahun. Kemudian pola makan sehat tentunya tadi sudah disebutkan, bagaimana gizi seimbang diterapkan, kemudian pengendalian asupan gula, garam, dan lemak (TGL) tadi ya. Meminimalkan tadi gula, garam, dan lemak. Dan kalaupun mau menggunakan gula cukup di dalam bumbu. Kalau lebih baik menggunakan manisnya dari manis alami ya tadi dalam buah-buahan ya. Dihindari gula murni ya, terutama tadi untuk usia dewasa ya. Dan yang ketiga, aktivitas fisik eh, dengan minimal 30 menit per hari aktivitas setara dengan 10.000 langkah per hari ya. Nah, memang ada yang mengatakan bisa dengan tadi ya mengukur dengan 10.000 langkah atau kalau untuk usia lansia, usia misalnya di atas 40 tahun itu bisa dengan stressing dengan apa namanya eh, latihan otot gitu ya ataupun mengangkat beban seperti itu ya. Misalnya setiap hari kita apa berupaya untuk mengangkat latihan beban itu dengan misalnya ini saya contohkan ada mengangkat berapa ini 1,5 liter ya 1,5 liter air mineral kemudian ataupun ada olahraga yang dia bisa menguatkan otot tadi gitu ya. Jadi itu yang
dilatih sehingga otot-otot kita bertambah apa volumenya gitu, eh, tetapi tetap bugar ya. Seperti itu. Nah, penyebab utama gizi lebih ya mungkin kembali lagi ya di lingkungan sekitar kita banyak makanan-makanan yang menggiurkan ya, yang menyebabkan ya tinggi lemak, tinggi gula dan garam ya. Kebiasaan makanan apalagi dalam makanan cepat saji ya, itu sangat tinggi sekali lemaknya. Kemudian aktivitas yang rendah juga ya, gaya hidup yang sangat rendah aktivitas, kemudian juga lingkungan obesogenik atau mudahnya akses makanan tidak sehat ya. Kemudian juga menjadi tantangan dalam mengatasi kelebihan gizi ini, kurangnya edukasi gizi di masyarakat ya. Banyak karena dengan dalih makanan kekinian gitu ya, terutama Gen Z, Gen milenial yang sangat menggandrungi makanan-makanan kekinian, entah itu minuman-minuman gitu ya, di kafe-kafe manis, minuman manis, kemudian juga tadi cepat saji ya, yang itu sangat miskin gizi seimbang ya. Kemudian masifnya promosi makanan yang tidak sehat di media massa, keterbatasan fasilitas olahraga di publik. Nah, ini mungkin perlu digalakkan juga misalnya ruang terbuka hijau gitu ya, ataupun taman-taman yang bisa meningkatkan kita untuk beraktivitas. Ya. Dan juga faktor harga makanan yang sehat ini relatif mahal, ya. Sehingga orang lebih memilih makanan-makanan murah, tapi ya itu tadi, tinggi gula, garam, dan lemak ya. Kebiasaan makan berlebih di kalangan anak dan remaja. Nah, bisa dilakukan pengaturan perilaku makan mulai dari individu, keluarga, dan komunitas, yaitu individu bagaimana mengatur pola makan sesuai dengan pola makan gizi seimbang, mengendalikan asupan lemak, gula, dan garam, kemudian juga meningkatkan konsumsi buah dan sayur. Di tingkat keluarga, membudayakan pola makan sesuai dengan pola makan sehat dan gizi seimbang, mengendalikan asupan lemak, gula, dan garam, dan meningkatkan konsumsi buah dan sayur. Jadi di tingkat keluarga juga ibu sangat mempengaruhi ya bagaimana menyediakan makanannya ya gitu. Sehingga sudah terbiasa anak-anak diberikan makanan yang gizi seimbang. Dan secara komunitas tentunya akan sangat mendukung apabila ada kebijakan ya menu makanan sehat ini diterapkan misalnya di acara-acara rapat, pertemuan atau di kampus ya pada mahasiswa-mahasiswa atau remaja-remaja ya. Kemudian menerapkan kantin sehat ya dengan memastikan ketersediaan pilihan makanan sehat dengan harga yang terjangkau dan membatasi penjualan makanan yang tinggi gula, garam, dan lemak. Ya, terutama makanan jajanan ya. Entah itu di tingkat SD, SMP, SMA masih banyak saya temukan makanan-makanan yang berwarna-warni dan tinggi gula, garam, dan lemak seperti itu ya. Dan yang tidak kalah penting yaitu pengaturan aktivitas fisik. Dan mulai individu melakukan aktivitas rutin minimal 30 menit sehari eh, atau 150 menit di dalam seminggu. Kemudian juga aktivitas fisik rutin juga bisa dilakukan. Intensitas ya sedang per minggunya. Di tingkat keluarga, ya kita ajak anggota keluarga semua untuk beraktivitas fisik minimal 1 kali dalam seminggu. Kemudian juga bisa membagi pekerjaan rumah tangga kepada semua anggota keluarga sehingga ya tadi tidak ada mager ya atau kaum rebahan ya. Sekarang sering ini ya di kalangan anak-anak Gen Z kita ya kaum rebahan. Nah, itu mungkin harus dirubah mindset itu menjadi generasi-generasi yang sigap gitu ya ataupun bisa merespon apa yang
aktivitas fisik ya, dan membagi pekerjaan tadi, pekerjaan di rumah tangga ya, tidak hanya dikerjakan oleh ibunya saja gitu ya atau ayahnya saja, tetapi juga anak-anak. Kemudian di komunitas ya tentunya ketika ada aturan-aturan olahraga bersama, kemudian setiap hari Jumat ada senam bersama misalnya gitu ya, ataupun jalan jalan kaki bersama ya. Bahkan di sini menggunakan tangga sampai 3 lantai jalan gitu ya, tidak menggunakan lift. Tersedianya fasilitas kebugaran, tersedianya konselor aktivitas fisik, dan memastikan bahwa pilihan yang sehat dan bergizi tersedia ya di lingkungan kita ya. Ya, strategi yang bisa dilakukan dengan edukasi gizi seimbang di setiap lini masyarakat, di sekolah juga ya, entah itu SD, SMP, SMA, sejak dini. Kemudian juga pembatasan iklan makanan ya, ini yang mungkin menjadi PR lebih lanjut dari pemerintah setempat, bahkan mungkin dalam skop yang lebih luas ya. Penyediaan taman atau ruang terbuka hijau tadi, arena olahraga gratis ya. Kemudian bisa memberikan insentif untuk bisnis makanan sehat, misalnya mereka-mereka yang bisa menyediakan makanan sehat, entah itu misalnya di Car Free Day gitu ya, atau di kantin-kantin sekolah ya. Itu memberikan support, entah itu dari sekolahnya ataupun dari pemangku wilayah ya. Dan memantau rutin status gizi masyarakat ya, status gizi masyarakat. Selalu dipantau dengan tadi cek kesehatan, cek berat badan ya secara rutin ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan bagaimana kita mulai sadar terhadap gizi ini, mulai dari keluarga yang terkecil kita ya, dimulai dari keluarga diri kita sendiri ya. Sehingga apabila setiap keluarga mempunyai kesadaran gizi yang mumpuni ya, tahu pengaturan makan, tahu aktivitas, tahu pemilihan bahan makanan, tahu bagaimana pemberian makanan itu berbeda antara bayi balita, kemudian ibu hamil, ibu nipas, dan orang-orang dewasa gitu ya. Dan bagaimana cara menghindari obesitas itu, insya Allah keluarga sadar gizi akan terbentuk dan harapannya bisa membentuk generasi yang berkualitas ya. Terima kasih atas perhatian, mudah-mudahan bermanfaat atas apa yang saya sampaikan, dan selanjutnya mungkin saya kembalikan lagi ke MC Mbak Najwa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Lia yang telah membagikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita dan juga pastinya menambah wawasan kita semua. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh di kolom komentar atau boleh open mic langsung. Baik, kepada Kak Seri Lubis, boleh dia open mic-nya. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi wabarakatuh. Sheryl Bis, usianya sebenarnya udah tua, udah pantasnya jadi nenek nih. Oh, iya. Jadi pertanyaan saya, sering Iya. kita baca di berbagai artikel bahwa pola makan yang teratur itu siapkan air minum tapi diminumnya nanti setelah makan. Sedangkan di pola diet sebenarnya kan kita dianjurkan minum dulu supaya lebih cepat kenyang dan probability untuk berhasilnya itu diet semakin tinggi kan. Jadi yang sebenarnya yang benar itu yang seperti apa? Sebelum makan apa tuh setelah makan? Padahal kan kalau setelah makan tujuannya adalah supaya penyerapan nutrisi itu semakin tinggi dan juga membantu pencernaan tentunya.
yang mana yang sebenarnya yang bagusnya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau mau dikumpulin dulu Mbak Najwa? Sepertinya langsung dijawab saja, Ibu. Ya, baik Mbak Seri Lubis ya, Bu Seri Lubis. Ya, ya. Eh, ya, untuk menjawab pertanyaan Bu Sari Lubis, memang di dalam kita makan ya sehari-hari, eh, untuk khususnya untuk yang dewasa ataupun tadi di atas 40 tahun yang sangat harus eh, kita mengatur ya apa yang kita makan karena sangat sangat berpotensi untuk menaikkan berat badan. Ini pun saya alami ya. Sehingga harus betul-betul mengaturnya gitu ya. eh di dalam pengaturan minum ya yang tadi ditanyakan sesungguhnya eh, memang ada anjuran eh, kita minum sehari 8 gelas ya. Eh, tetapi tidak dibarengkan dengan makan ya. Artinya eh, minum tersendiri ya, kemudian ada jeda, kemudian makan. Kalaupun misalnya ingin tadi tujuannya membatasi diet kita memang diawali dengan minum ya, kemudian ada jeda waktu dan makan sehingga eh, tadi kan kita makan juga ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang, ya. Itu bisa tercapai ya ketika kita apa bisa diawali dengan minum ya. Ataupun bisa diakhirkan minumnya, tapi ada jeda gitu ya. Artinya tidak diberikan minum itu di tengah-tengah ya, sehingga penyerapan makanan itu terganggu ya. Eh, jadi lebih baik makan diselesaikan, kemudian dijedai, kemudian baru minum. Nah, ini makannya ini makanya harus apa namanya sebelum kenyang ya. Karena kan sepertiga makan, kemudian sepertiga minuman dan sepertiga udara gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi kita pun makan ada ancang-ancang nih ketika ada jatah untuk minum nih kalau misalnya setelah minum. Kan pastinya kalau setelah makan itu tidak minum akan seret juga ya. Jadi diberikan jeda, tapi ya itu tadi berhenti sebelum kenyang gitu. Artinya minum itu diberikan porsi sepertiga gitu ya, baik di awal ataupun di akhir gitu, seperti itu ya. Atau ya dalam porsi tadi 8 gelas sehari seperti itu. Tidak dicampur di dalam makanan. Karena mungkin di dalam makanan pun untuk orang dewasa memang untuk menambah kenyang itu eh, ada porsi sayuran dalam bentuk kuah gitu ya. Ada penambahan kuah. Nah, itu juga menjadi menambah ataupun menjadi perhitungan dalam sepertiga air tadi seperti itu ya. Jadi agar terserap memang dibutuhkan kuah di dalam bentuk sayuran yang tentunya di sayuran itu pastinya ya ada sumber protein apa mineral, vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh seperti itu ya. Itu mungkin Bu Sari Lubis yang mudah-mudahan menjawab. Kalaupun tidak bisa lebih eh, lanjut lagi nanti bertanya ke yang lebih ahli lagi. Silakan. Terima Gimana kasih. Bu? Ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Seri yang telah bertanya. Kemudian selanjutnya di sini ada pertanyaan dari kolom chat. Bu, di sini ditanyakan bagaimana cara membiasakan anak-anak untuk makan sayur. Karena ada sayuran yang belum bisa dikonsumsi seperti brokoli. Kemudian bagaimana penggunaan redoxon untuk anak serta apa vitamin penguat untuk tulang dan gigi untuk anak-anak, Bu? Ya.
Langsung saja ya dijawab. Ya, langsung Baik, saja, Bu. baik. Ini harus dilihat dulu anaknya usia berapa ya. Pertama itu karena memang untuk makan sayur diutamakan pada usia sampai 5 tahun itu eh, porsi sayur memang sedikit gitu ya. Lebih diutamakan adalah tadi di penjelasan tadi yaitu protein hewani karena untuk menambah selain sebagai usia pertumbuhan juga eh, ini untuk pencegah protein pencegah stunting seperti itu ya. Kemudian ya, tentunya untuk memang sayuran seperti brokoli ataupun makanan sayuran-sayuran lainnya bagus ya dikonsumsi. Tapi ya untuk usia-usia yang di bawah 5 tahun itu bisa dicincang ataupun ya tergantung tadi 6 sampai 8 bulan itu disaring gitu ya. Kemudian 9 sampai 11 bulan itu bisa dicincang dan di atas 1 tahun bisa diberikan sayuran dalam bentuk ya sup-supan gitu ya. eh tapi makan sayur bukan hanya tentunya kalau untuk balita di bawah 5 tahun itu makan sayur yang eh, ya bentuknya tidak terlalu keras gitu ya, otomatis ya. Kemudian penggunaan redoxon ya sebetulnya eh, yang yang diambil ataupun misalnya yang kita ambil dari redoxon itu mungkin kalsiumnya ya. Nah, atau vitamin C ya, vitamin C dan kalsium. Untuk anak-anak sebetulnya suplementasi ataupun makanan-makanan suplemen itu tidak dianjurkan. Lebih baik menggunakan makanan-makanan real food gitu ya, yang lebih alami itu akan lebih baik gitu. Banyak makanan-makanan yang mengandung sumber vitamin C yang tinggi gitu ya. Ketika dia dikonsumsi rutin ya bisa diambil dari buah-buahan ya. Kemudian yang mengandung kalsium juga bisa diambil dari makanan-makanan alami ya. Tak itu misalnya dari susu ataupun dari protein hewani lainnya seperti itu ya. Vitamin atau penguat tulang dan gigi, ya ini ada di dalam vitamin D gitu ya. Nah, tetapi tidak hanya vitamin di dalam vitamin D saja, tetapi juga ada provitamin D yang ada di dalam sering berjemur dalam sinar matahari ultraviolet gitu ya, yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Makanya anak-anak juga di pagi hari itu dianjurkan untuk sering berjemur gitu ya. eh Seperti itu. Untuk vitamin-vitamin yang lainnya, terutama vitamin itu ada di dalam sayur dan buah gitu ya. Kalau kalau untuk vitamin D itu juga ada di dalam protein hewani juga gitu ya. Seperti itu. eh Kalau bentuknya dalam bentuk suplemen, memang itu tidak diminimalisir lah, ya gitu ya. Kalau memang tidak tidak dibutuhkan secara urgen sekali gitu ya, eh, dibatasi gitu ya. Lebih baik mengkonsumsi makanan-makanan yang real food, apalagi kalau misalnya kondisinya ya normal-normal saja. Ketika misalnya ada perlambatan dalam tumbuhnya gigi gitu ya, eh, coba dirangsang dengan makanan-makanan yang apa tinggi vitamin D, kemudian di dalam sayur dan buah, atau makanan-makanan yang bisa merangsang gusinya ya untuk bisa tumbuh gigi. Biasanya dalam bentuk yang udah lebih lebih eh, keras lagi, bukan lunak gitu ya, atau makanan finger, makanan finger. Itu untuk mungkin Mbak Aulia ya, Mbak Aulia. Baik, Semoga terima menjawab. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Lia yang telah menjawab kepada
Kakak Aulia juga yang telah bertanya tadi di kolom chat. Selanjutnya, mungkin ada pertanyaan lagi dari peserta lainnya, boleh langsung open mic atau di kolom chat. Tidak ada mungkin atau ya mudah-mudahan bisa jelas ya apa yang tadi saya sampaikan ya. Ibu sepertinya dari para peserta juga sudah cukup memahami. Terima kasih kepada Ibu yang telah menjawab pertanyaan para peserta tadi dan kepada para peserta yang telah aktif bertanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke acara penutupan. Selanjutnya kita akan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, betul. Baik, terima kasih kepada Ibu Lia Pursitawati, kemudian kepada para peserta yang telah join di Zoom pada pagi hari ini. Saya sebagai MC dan moderator memohon maaf apabila ada kesalahan dalam perbuatan dan kata selama Zoom ini berlangsung. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Najwa. Terima kasih, Ibu.